Halo, apa kabar Anda semua? Ini breaking news dari Rocky Gerung Official bahwa Habib Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara dalam perkara suap di rumah sakit UMI, dan tudingannya adalah menyampaikan kabar bohong dan menyebar keonaran. Nah, ini sangat menarik. Saya akan ajak diskusi Anda dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung, tidak seperti kita, bukan tidak kita seperti harapkan ya. Tadinya kita pengen setidak-tidaknya vonis ini kan memberikan sinyal bagaimana kira-kira kebijakan pemerintah terhadap oposisi. Itu yang kemarin kita diskusikan. Dan kalau lihat vonisnya ini kelihatannya tetap melakukan pendekatan dengan keras gitu terhadap oposisi. Ya, ini keonaran gitu, delik keonaran. Nah, putusan hakim ini akan membuat keonaran di publik. Karena di dalam semua peristiwa hukum yang ada nuansa politik, keadilan itu bukan di ruang sidang. Keadilan itu adalah rasa di publik. Lain kalau soal kriminal, ini ada aspek politiknya tuh, karena nama Habib Rizik adalah nama yang politis. Jadi kendati diputuskan sebagai prinsip kepastian hukum di pengadilan, tapi kepastian keadilan ada di masyarakat. Karena itu publik tetap menolak itu, dan itulah dilemanya bagi hakim yang berupaya untuk balancing tapi akhirnya kalah di dalam melihat latar belakang problem ini. Apalagi hakim sebelumnya kan betul-betul seolah-olah memahami rasa keadilan publik. Ideas of justice itu dia pahami. Tapi hakim yang sekarang ternyata berbeda. Bukan hakim yang sama. Jadi memang mungkin dianggap bahwa kalau hakim yang lalu dengan kasus yang ini itu bisa moral star decisis-nya itu bisa membebaskan Habib Rizik, dan itu tidak sesuai dengan semacam aja target politik istana terhadap Habib Rizik. Saya pakai istilah itu, target politik istana terhadap Habib Rizik. Kenapa? Karena dari awal memang ditarget satu paket dengan FPI, satu paket dengan Munarman. Jadi publik melihat itu, publik nggak lihat lagi bahwa hukum telah ditegakkan. Memang hukum dijalankan di ruang pengadilan, tapi bukan di dalam public sphere, dalam ruang publik. Nah, ini soalnya tuh. Apalagi kalau kita ingat itu kan istilah keonaran itu kan artinya membuat resah penguasa, bukan membuat resah publik. Asal usul dari istilah keonaran itu dulu sejak zaman kolonial adalah membuat resah pemerintah tuh. Nah, itu yang keterusan sampai dipakai juga oleh Orde Baru segala macam. Jadi kalau kita lihat genealogi original intent dari istilah keonaran itu ditujukan pada negara, pada pemerintah khususnya. Kalau bikin keonaran publik ya semua peristiwa bisa membuat keonaran publik, tapi bukan itu yang disebut dengan delik keonaran atau aspek keonaran di dalam delik itu. Ini juga gagal paham ini kekuasaan tuh. Jadi anggap aja bahwa ini memang satu peristiwa yang mesti kita rayakan. Saya merayakan ini karena tiba-tiba Habib Rizik langsung menyatakan banding. Kan biasanya dia pikir-pikir dulu kan, itu semacam basa-basi lah atau apa itu. Tapi dia nggak lihat, dia nggak uji benefit cost-nya di situ. Kalau gue banding apa untungnya, nggak banding, dia langsung bilang banding. Kenapa? Karena publik di luar juga sebetulnya udah tahu dan mau banding. Jadi rakyat juga memang ingin banding. Ini apa namanya ini dalam ilmu hukum namanya hermeneutics of legal reasoning tuh. Jadi hermeneutika di belakang itu kita tahu. Gitu kira-kira. Nah, tadi Anda menyinggung soal keonaran. Kalau kita cermati itu memang sangat menarik karena hakim menginterpretasikan bahwa keonaran itu tidak hanya yang terjadi di ruang nyata tetapi di ruang media sosial. Salah satunya tadi rujukannya adalah beberapa akun YouTube. Dan kalau kita cermati akun-akun YouTube yang ada itu adalah akun-akun YouTube yang selama ini memang bikin kacau, termasuk yang membuat Anda waktu itu ada digambarkan bahwa Rocky Gerung ditangkap. Nah, itu. Nah, itu ditafsirkan membuat keonaran. Nah, ini kan mereka justru sengaja membuat keonaran dan itu ditafsirkan sebagai terjadinya keonaran. Ini hakim pengadilan benar-benar nggak paham sosiologi hukum itu kan. Kan itu set up dari buzzer supaya nanti ada keonaran itu. Tapi nggak terjadi keonaran. Semua yang datang ke pengadilan kan datang untuk menyaksikan Habib Rizik justru. Kalau onar mah dia nggak datang ke pengadilan, dia bikin aja huru-hara di jalan, bakar pom bensin, atau bakar ban segala macam. Ini mereka tertib datang untuk melihat keadilan. Jadi yang onar itu adalah YouTuber ini ya, YouTuber yang sebetulnya
disewa oleh negara dan lembaga survei, dan ini juga terkait dengan lembaga survei untuk bikin keonaran. Jadi seharusnya hakim itu juga panggil dulu mereka. Ini benar-benar ada atau sekedar diasuh atau dibuat khusus untuk membuat onar tuh. Ini soalnya tuh. Jangan-jangan memang udah disurvei dulu, udah digaji lembaga survei. Kalau kita bikin keonaran, kira-kira berhasil nggak nanti pengadilan? Itu artinya begitu kan? Kalau kita lihat ke belakang cara berpikir rejim ini. Oke. Jadi tidak salah kalau kemudian publik juga bisa membanding-bandingkan bahwa hukum itu di Indonesia betul-betul itu menjadi alat kekuasaan. Kenapa? Dan kemudian juga orang membandingkan ternyata lebih baik jadi koruptor saja di Indonesia ini ketimbang jadi oposisi. Karena kalau Anda jadi koruptor itu aman-aman aja, hukumannya nggak seberat Habib Rizik Syihab. Bahkan kalau koruptor bisa dibela oleh ketua KPK tuh kan. Kan kemarin saya baca, wah ya itu Firly kasih insinuasi supaya jangan dipersoalkan terlalu berat, cuma buat siapa namanya Mensos itu kan. Nah keterangan Firly itu walaupun belum di cross check itu udah menimbulkan keonaran loh, karena orang merasa kok begitu ketua KPK. Jadi bagian-bagian dari opini publik itu lebih masuk akal daripada keterangan istana, hasil pengadilan segala macam itu. Sekarang orang menuntut hal yang lebih konkret itu. Mereka yang membuat keonaran seharusnya juga diperlakukan yang sama gitu. Kan Presiden Jokowi bikin keonaran karena akun-akun YouTube yang membuli Jokowi waktu datang ke beberapa kerumunan juga banyak sekali tuh, dan lebih banyak sebetulnya. Dan itu bukan akun abal-abal, akun yang betul-betul menginginkan agar supaya ada ketertiban di dalam soal kesehatan. Nggak perlu itu mendesak atau nggak mendesak, justru Pak Jokowi diminta untuk tidak hadir kerumunan apapun, mau perkawinan kayak mau pesta ulang tahun segala macam. Dan tentu publik kan nggak pernah bilang Pak Jokowi jangan hadiri ulang tahunmu sendiri. Kan nggak begitu kan, Pak Jokowi yang langsung bilang duluan, saya nggak berulang tahun. Ya kalau dia berulang tahun di kamar tidurnya juga nggak ada soal, nggak ada orang yang akan persoalin. Tapi sekali lagi, rasa keadilan publik itu lebih cepat beredar daripada putusan pengadilan tadi itu. Rasa keadilan udah beredar lebih dahulu sebelum hakim membacakan vonis 6 tahun itu atau 4 tahun itu. Nah, yang bahayanya kan vonis hakim itu kalau dalam dunia hukum bisa jadi jurisprudensi. Orang kan akhirnya nanti akan menuntut hal yang sama seperti ada tadi sebut bahwa ketika Pak Jokowi datang ke kerumunan dan jadi ribut di media sosial, itu juga menimbulkan kegaduhan. Artinya sama dong kalau udah ada, bisa diterapkan karena sudah jadi jurisprudensi. Ya itu begitu apa namanya, jurisprudensi atau apa istilah teknisnya, doctrine of apa namanya itu, ya ada doktrin itu yang mengatakan bahwa udah itu udah dilakukan berarti berlaku prinsip yang sama kan itu intinya kan. Jadi doctrine of precedence. Nah kita sebetulnya ya publik menganggap ya udahlah itu bagian permainan kekuasaan. Tapi lebih jauh publik menginginkan sebetulnya ada perdamaian gitu. Karena Habib Rizik terlalu lama di ojok-ojok. Memang ada kesalahan, tapi dibuat sedemikian rupa sehingga harus tiba di 6 tahun dengan tuntutan 6 tahun. Jadi ini sebetulnya yang publik nggak rasa ini keadilan. Tapi mungkin juga ini bagian dari hukum sosiologi bahwa nanti juga Habib Rizik akan bertahan dengan di pengadilan banding nanti, berarti isunya masih akan panas, sementara COVID masih menjadi-jadi dan ekonomi memburuk, utang nggak bisa dibayar, lalu terjadi kerusuhan politik. Nah itu baru namanya keonaran. Jadi akibat dari putusan hakim itu potensial menghasilkan keonaran. Mungkin 2-3 minggu lalu ada keonaran karena bertemunya kemarahan publik terhadap ketidakadilan pada Habib Rizik dan krisis ekonomi dan ketidakmampuan kabinet untuk menenangkan publik. Karena isi dari kabinet sekarang adalah mereka yang saling ngincer kekuasaan dan gontok-gontokan di dalam. Jadi satu paket yang sedang disediakan oleh sejarah untuk menghasilkan perubahan memang. Jadi saya selalu lihat ini sebagai gerak dialektik yang menuntun kita untuk tiba pada perubahan yang dipercepat, bukan lagi ke 2020. Oke. Mungkin kalau pakai bahasa agama disebutnya sunatullah, itu hukum alam gitu. Tidak bisa dilawan. Nah, tapi pertanyaannya mengapa itu terjadi ya, Bung Rocky? Karena sebenarnya kita kemarin sejak awal kita mendorong bahwa dalam situasi semacam ini mestinya diakhiri lah situasi pembelahan ini.
dan itu harus dimulai dari pemerintah, dan kemudian vonis dari majelis hakim hari ini bisa menjadi sinyal atau indikator kepada publik. Ini konyolnya kan. Coba bayangin kalau hakim tadi putusinnya, oke, sisa masa tahanan dah, mungkin 2 bulan dah selesai. Berarti 2 bulan ke depan ada perdamaian. Pemerintah akan bersiap-siap untuk membenahi lagi ekonomi segala macam. Ini justru, ini keributan akan jalan terus kan. Jadi pemerintah nggak bisa antisipasi bahwa Habib Rizik itu tokoh. Betul. Dihukum dia makan jadi tokoh tuh. Jadi tetap ini saya nggak bisa terangkan dengan satu istilah, tapi selalu saya mau terangkan bahwa ini stupidity itu beredarnya terlalu dalam sehingga nggak mungkin lagi melihat ke depan itu. Jadi proyeksi terhadap kemaslahatan, proyeksi terhadap harmoni bangsa itu nggak dipikirkan lagi oleh kekuasaan. Justru kalau Habib Rizik selesai tidak dihukum, maka istana punya kesempatan untuk gede-gedein egonya tuh kan. Kami tetap demokratis kan, kami memang menginginkan supaya bangsa ini harmoni, dan saya berharap Habib Rizik supaya ikut di dalam upaya mencegah COVID karena dia tokoh segala macam bla bla bla. Itu nggak terjadi. Jadi ongkosnya justru memburukkan citra kekuasaan. Ya. Kan itu wah luar biasa kalau itu terjadi ya. Dan Habib ini seperti Anda sebut tadi kan pendukungnya besar sekali, dan orang-orang ini kalau dalam konsep itu sebetulnya sami'na wa ta'na gitu. Saya dengar dan saya laksanakan. Kalau setiap kali Habib ngomong kan. Bayangkan kalau mereka ini kemudian menjadi endorser, kalau Habib menjadi endorsement untuk prokes gitu. Membuat semacam testimoni, saya melakukan kesalahan, sekarang saya menebusnya, ingin kita semua harus taati prokes, kan dampaknya luar biasa dan pemerintah akan diuntungkan. Itu kalau pemerintahnya apa namanya positif negatif COVID dan negatif cupid. Kalau ini dua-duanya pemerintahnya positif cupid. Jadi kan hitungannya mestinya ada kegiatan intelijen. Intelijen kan bisa memantau Habib Rizik masih punya pengikut apa enggak. Kalau nggak punya pengikut ya udah nggak perlu dihukum sebetulnya tuh. Kalau masih punya pengikut itu artinya posisi Habib Rizik itu nggak bisa sekedar ditawan oleh ilmu hukum, mesti ada ilmu komunikasi itu. Jadi ini presiden juga nggak di-brief oleh lingkaran sekitarnya tuh. Kan akhirnya terlihat bahwa berduyun-duyun orang masih datang untuk menyaksikan walaupun ditahan oleh polisi itu. Jadi itu dasarnya tuh. Nah, yang mereka ini itu nggak mungkin diam. Dikasih 4 tahun aja, dikasih 4 bulan aja mungkin masih ada yang protes, apalagi dikasih 4 tahun. Jadi ini 4 tahun ketegangan baru. Itu artinya sampai ke 2024. Bayangin aja tuh pemerintah punya ongkos besar lagi untuk menenangkan keadaan menjelang pemilu. Tapi saya tahu memang pemilu nggak akan tiba di 2024, mungkin 4 bulan lagi ya. Ada perubahan politik. Ya, ini sayang sekali ya. Oke, dengan parameter apapun kan kita memang menangkap waduh ini vonis ini betul-betul mencederai keadilan masyarakat, dan orang kemudian membanding-bandingkan kan dengan vonis-vonis lain yang pernah terjadi. Wah, tapi sekali lagi saya menyatakan orang kemudian akan menjadikan jurisprudensi dan menuntut perlakuan yang sama. Jadi kalau ada pejabat yang sama yang tidak mengaku kepada publik bahwa dia pernah kena COVID dan ternyata terbukti COVID, dia harus juga dituntut kan begitu. Jadi bisa nggak kita melakukan class action gitu? Bisa, dan saya mau bikin semacam dalil bahwa pemerintah memang memelihara keonaran melalui akun-akun abal-abal ini yang sengaja digaji untuk menghasilkan keonaran kan. Itu intinya tuh. Lalu nanti disurvei, ternyata publik Indonesia tidak menyetujui gerakan radikal. Siapa yang menyetujui? Yang ngedar itu kan akun-akun abal-abal ini kan, yang menganggap masih ada kaum radikal di Indonesia. Loh, BNPT sendiri bikin survei dan menunjukkan bahwa radikalisme itu justru turun. Ini ajaib ini cara. Jadi nggak ada koordinasi isu sebetulnya. Nanti kita tunggu nih siapa yang juru bicara istana yang datang dengan omong kosong baru kan. Oke, Bung Rocky, jadi kita akan ikuti jelas Habib Rizik Syihab tadi dan bersama pengacaranya langsung menyatakan banding. Tadi seperti Anda sebut, ini menarik karena tanpa mikir lagi, meskipun dikasih pikir langsung banding. Dan ini masih akan terus, komplikasinya akan terus berlangsung. Ya. Betul, dan sekali lagi rasa keadilan itu ada di dalam batin rakyat. Bukan ada di dalam lembar-lembar yang dibacakan oleh hakim. Saya kira itu yang mesti diingat. Karena ini latar belakangnya adalah politik. Iya.
Ya. Ya, sebelum mengakhiri saya ingin mengutip kembali pernyataan dari sahabat Anda, Menko Polhukam Mahfud MD dalam sebuah ceramahnya. Ini penting lagi diingatkan di Surabaya bahwa negara itu akan runtuh kalau keadilan tidak ditegakkan. Ya, betul. Dan negara ini akan runtuh kalau Mahfud MD masih ada di dalam negara. Oke, thank you. Ya. Oke.